Halo, selamat pagi, Mbak Feve. Selamat pagi, Ya, ini gimana? ini Mbak dari prodi apa? Dari prodi sosiologi, S1 Ya, sosiologi. sosiologi. Apa sudah lulus ya? Iya, tahun ini. Dan, Sidang bulan Januari 2020. hmm, ya, saya wawancara tentang penelitian Mbak Feve dan bagaimana pengalaman penelitian ketika mengerjakan skripsi. Oh gitu ya. Kebetulan kan saat itu kalau di prodi sosiologi itu kan sebelum mencapai ke fase skripsi itu kan harus melalui perancangan dulu nih. Nah, ketika saat perancangan itu saya memilih untuk mengapa sih saya ingin meneliti di narapidana di penjara, karena saya kayak ngerasa sebelumnya nih ketika saya setting-setting masalah di Google, di penelitian-penelitian terdahulu itu masih belum ada dan masih belum menemukan nih mahasiswa yang meneliti di dalam penjara. Nah, itu kan menurut aku suatu ketertarikan aku untuk bisa bagaimana caranya biar bisa masuk ke penjara itu dengan berhasil gitu loh, maksudnya sampai menyelesaikan skripsi dengan baik. Nah akhirnya ketika masih menyelesaikan materi perancangan saya itu kan, oh iya, sebelumnya ketika melaksanakan perancangan itu kan juga ini sih apa, magangnya memilih sekaligus untuk mencari data untuk memenuhi materi perancangan. Nah ketika saya magang, saya memang kebetulan sengaja mengambil di Kementerian Hukum dan HAM di Kanwil Jatim di Kayun, Surabaya. Nah, ketika di Kanwil Jatim itu di Kemenkumham, kebetulan itu kan kementerian yang menaungi dan membawahi UPT-UPT lapas seluruh Jawa Timur. Nah, di situ ketika sudah 1 bulan magang di situ, saya menanyakan bagaimana alur untuk meneliti di dalam penjara. Ketika itu memang meminta perizinannya kan di Kanwil Jatim, di Kemenkumham tersebut, di tempat magang saya. Akhirnya diberitahu alurnya. Kemudian ketika sudah mendapatkan tanda tangan di Kanwil, saya diberikan izin untuk ke lapas UPT yang saya tuju. Nah, saya kebetulan memang mengambil tempat penelitian itu rencananya di lapas kelas 1 Surabaya. Karena kebetulan lapas kelas 1 Surabaya itu posisinya dekat dengan rumah saya saat saat ini. Akhirnya ketika saya sudah dikasih rekomendasi, ketika dikasih rekomendasi untuk penelitian di sana, saya langsung menuju ke tempat tersebut, ke lokasi penelitian itu, saya menghubungi bagian umumnya lapas. Nah, diberi kesempatan akhirnya saya disetujui diberikan ACC untuk melanjutkan penelitian. Tapi ketika itu, ketika di bagian umum juga saya presentasi, maksudnya tujuannya Mbak ini meneliti apanya gitu kan. Akhirnya saya presentasi kepada bagian kabak umumnya, kepala bagian umumnya. Bahwasanya saya ingin ini Pak, mengambil judul penelitian skripsi saya atau tugas akhir saya mengenai pendisiplinan tubuh narapidana. Nah, ketuknya tersebut menanyakan, Mbak butuhnya berapa narapidana. Akhirnya saat itu saya kembali pulang saat itu saya bimbingan dengan dosen pembimbing saya. Nah, dari situ saya dianjurkan untuk mengambil teknik perpesif teknik perpesif sampling. Nah, ketika saya bimbingan, saya diarahkan untuk mengambil sampling dengan masa tahanan, sesuai dengan masa tahanan. Akhirnya ketika itu saya mengambil 8 sampai 9 narapidana. Karena satunya tidak ada sesuai dengan aturan samplingnya, akhirnya saya hanya mewawancarai total 8 narapidana. Gitu. Ya, baik. Kira-kira umur mereka tahanan di sana berapa tahun atau sebulan saja? Dari 8 korban yang aku teliti itu ada kurang lebih umurnya mereka variasi sih, kan itu kan saya ambil samplingnya sesuai dengan lamanya vonis di situ. Ada yang umurnya 35, 40, 43 gitu. Sekitar segitu sih. Dan yang paling muda mungkin 25 saat itu. 25 atau 20 ya lupa aku.
KJG ada kok. Lalu sebenarnya mereka masuk di situ pelanggaran apa sebenarnya? Evaluasi juga ada dari apa ya, penggunaan narkoba, kriminal, pembunuhan, pelecehan seksual, PPA. Kemudian ada yang paling banyak sih seringnya narkoba. Narkoba. Lalu mengapa mereka lebih suka menggunakan narkoba padahal sudah larang kalau di Indonesia? Karena mereka alasannya juga butuh pekerjaan, dan juga dia memang nggak ada pekerjaan lain selain itu gitu loh untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Ada juga yang memang pengguna, Menggunakan narkoba. ya ada yang pengguna, ada yang cuma jual atau kurir. Hmm, baik. Lalu bagaimana dengan hasil penelitian skripsinya? Untuk hasil penelitiannya kan ini saya melakukan penelitian kurang lebih mulai dari sempro awal, observasi awal sampai hasil akhir itu kurang lebih satu nggak sampai kayaknya, kurang lebih 1 tahun tapi nggak sampai, kayaknya 10 bulanan. Nah di situ memang benar-benar kayak gimana ya, saya ngerasa up and down banget gitu loh. Kadang ngerasa rasa udah nyerah gitu ya, kayak ngerasa nyerah gitu karena memang gimana ya, masuk ke dalam kondisi lingkungan yang seperti itu kan tidak mudah, benar-benar menguji mental gitu. Contohnya misalkan ketika misalnya ini ya pengalaman saya ketika saya mewawancarai narapidana dengan kasus pelecehan seksual. Nah, di situ mereka bercerita bahwasanya itu kan seorang laki-laki. Dia divonis 7 tahun. Dia bercerita bahwa dia memperkosa anaknya sendiri. Nah, di situ kan rasanya mental saya tuh seperti saya yang ada dalam cerita mereka gitu loh. Jadi seakan-akan itu saya yang terjadi di saya gitu loh. Karena jadi apa yang informan ceritakan ke saya tuh saya langsung berpikir bahwa itu ayah saya gitu loh. Jadi saya kayak merasa wah, mangkel banget gitu loh kalau bahasa Jawanya, mangkel gitu loh. Karena mereka karena saat dia bercerita, dia posisinya sedang ada di rumah bersama anaknya. Anaknya juga seusia dengan saya. Nah, akhirnya dia memperkosa anaknya itu di dalam kamar, itu ceritanya. Jadi kayak ngerasa memang di dalam lapas itu penelitian ini sangat tidak mudah sih, karena juga benar-benar menguji mental, kesiapan batin, dan juga harus berani, itu yang pertama. Karena apa? Ketika kita dihadapkan oleh beberapa orang yang sifatnya berbeda-beda, apalagi dengan kasus yang macam-macam, kecuali kalau kita penelitiannya di apa ya, kayak bisa di apa di diskotik atau di tempat-tempat apa ya, PSK atau di mana ya tempatnya, di apa di LSM, di rumah sakit, penelitian-penelitian seperti itu kan mudah gitu loh. Ya bukan mudah sih, maksudnya tetap penelitian selalu ada suka dukanya, tapi kan menemui orang yang tidak ada, bukan orang-orang yang kriminal, yang tidak yang apa ya, tidak memiliki kasus yang serupa gitu loh. Nah, akhirnya saya kan di situ merasa saya harus benar-benar menyiapkan mental saya ketika sebelum berangkat ke sana. Jadi setiap saya penelitian itu saya harus menyiapkan benar-benar sih, karena juga berbagai macam. Saat itu juga ada narapidana yang dengan kasus pembunuhan. Dia pun juga bercerita kalau dia membunuh tetangganya sendiri. Dia juga bercerita kalau saat proses pembunuhan tetangganya itu di tepi pantai. Nah, apa ya, kayak beragam cerita yang dia sampaikan ke aku itu kan bagaimana caranya aku untuk tetap terus membuat mereka tetap cerita gitu loh, menggali informasi sebanyak mungkin agar dia terus cerita ke saya. Itu kan juga tidak mudah gitu, kita juga harus pintar untuk mengelola emosi kita, mental kita gitu ketika ia bercerita. Akhirnya dia akhirnya beberapa informan juga menceritakan sangat banyak kepada saya, karena sebelumnya saya pun juga menjelaskan ke mereka bahwa saya ini sebagai mahasiswa yang untuk pemenuhan akademik saya untuk skripsi. Jadi di sini saya bersifat netral, Pak, gitu. Jadi ketika itu sebelum saya mewawancarai mereka, saya berbicara seperti itu ke beliau. Jadi saya bersifat netral, saya tidak memihak siapapun, tidak memihak kepada lembaga maupun ke Bapak. Jadi
Akhirnya ketika saya bilang seperti itu ke beliau, beliau paham dan beliau bercerita ke saya apa adanya, semua diutarakan. Jadi kan sebetulnya fokus skripsi saya ini mengenai pendisiplinan tubuh narapidana. Jadi bagaimana sih sejauh ini pendisiplinan yang ada di penjara itu. Namun nyatanya juga beberapa informasi saya mengatakan sejauh ini memang apa ya, sebuah lembaga narapidana, lembaga pemasyarakatan yang membina beberapa narapidana itu ya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan-aturan yang secara tertulis, misalkan tidak mengoperasikan handphone, tidak transaksi narkoba, tidak boleh ini. Tapi nyatanya masih banyak di dalam yang mengoperasikan handphone, yang masih komunikasi dengan keluarganya, yang masih bertransaksi narkoba karena mereka butuh uang. Dia pun juga di luar memenuhi kebutuhan keluarganya, pakai uang apa kalau tidak bekerja di dalam. Karena itu, bagaimana caranya kita sih sebagai eh, pewawancara sebagai peneliti untuk gimana caranya informan itu menceritakan apa saja gitu loh, apa saja yang ia rasakan, apa saja yang terjadi di dalam penjara. Jadi tidak serta-merta ia bercerita tentang kasusnya, bukan. Yang saya cari di sini bagaimana ia menceritakan semua yang ada di lapas, dalam arti peristiwa-peristiwa apa, pelanggaran-pelanggaran apa yang ada di dalam itu bagaimana caranya ia bercerita kepada saya. Nah untungnya alhamdulillah saat itu memang semua beberapa narapidana yang saya wawancarai mereka semua bercerita. Maksudnya memang sih beberapa narapidana ini dari 8 ini tidak semuanya sama. Ada yang memang menceritakannya dengan detail, ada yang cuma beberapa aja karena mereka kayak rasanya masih ragu, masih takut ketika dia bercerita jujur, takutnya saya menceritakan ke petugas lapas gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ya bagaimana caranya kita agar deep interviewnya itu dapat gitu loh. Hmm. Deep interviewnya dapat, maka dari itu kita harus menggali selama mungkin. Baik, apa yang bisa simpulkan dari banyak improvement itu dalam hasil penelitian yang pendekatan? Ya itu tadi, jadi sesuai dengan yang saya majukan kan juga saya kan pendisiplinan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Nah di situ memang ada beberapa narapidana yang masih belum disiplin, dalam arti masih ada pelanggaran-pelanggaran di dalam, bahkan faktor dari pelanggaran tersebut juga adanya kerjasama antara petugas dan napi gitu. Masih masih menggunakan handphone seperti itu, tapi tidak semua, tidak banyak, jadi ada beberapa yang gitu. Gitu Hmm, aja. Jadi sebenarnya pendisiplinan itu masih belum ketat. iya, dan kan saya juga meneliti mengenai rumusan masalah saya kan panoptikan. Jadi bagaimana sih apakah narapidana ini terpanoptikan dengan adanya aturan-aturan yang ada di lapas? Ternyata juga tidak. Ada CCTV? Ada CCTV, tentunya ada. Tapi mereka juga merasa ketika melewati CCTV yang ada kan pasti kan setiap sudutnya, nah kita setiap sudut lapas kan selalu ada CCTV banyak kan, maksudnya ada di sudut sini 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 sini. Tapi mereka tahu kalau ada napi, ya ada CCTV atau tapi ya udah jalan aja. Katanya sih beberapa informanku bilang kalau selagi saya nggak melakukan pelanggaran ya cuek aja, bodo amat ketika saya melewati CCTV seperti itu. Hmm, baik, tapi untuk ketegasan dari pihak keamanan atau penjaga di situ, ya ada kompromi dengan ini aturan-aturan di situ. Maksudnya kompromi bagaimana? Maksudnya mereka kalau perilaku yang ditunjukkan oleh narapidana itu aneh-aneh misalnya, itu tidak ada ketegasan langsung. Oh, ada hukuman langsung. Ada beberapa kayak tingkatan hukuman. Jadi ketika melakukan pelanggaran ringan itu ada. Jadi ada aturan secara tertulis di situ, regulasi tertulis. Di bab saya juga di analisis saya ada juga sebab itu, regulasi tertulis. Jadi di lapas kelas 1 Surabaya ada tipe-tipe hukuman yang dilakukan oleh narapidana. Misalkan hukuman ringan ditujukan untuk narapidana yang melakukan hal ini. Hukuman sedang ditujukan kepada narapidana jika melakukan hal ini gitu. Kalau hukuman berat itu kalau misalkan melakukan transaksi seperti narkoba, terus itu gitu-gitu itu baru melakukan pelanggaran berat. Kalau handphone itu kayaknya sedang. Hmm, Di situ juga ada beberapa pembinaan. Pembinaan itu seperti kayak kita itu
kegiatan-kegiatan yang mampu membuat mereka tuh memiliki soft skill gitu loh. Jadi mempersiapkan dirinya narapidana, soft skill-nya dia ketika ia nanti keluar ke lapas. Maksudnya pembinaan untuk beberapa narapidana agar ketika ia keluar ke lapas dia bisa memiliki soft skill, bisa memiliki usaha seperti itu. Jadi pembinaan yang ada di sana itu beberapa diantaranya adalah misalkan canting batik, bibit lele, laundry, pembuatan tahu, seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang diisi oleh narapidana-narapidana. Nah, untuk beberapa pembinaan keagamaan itu seperti kayak baca Yasin tiap Kamis malam Jumat, terus tajwid, terus baca Al-Quran, terus Yasin, terus juga ada kegiatan untuk agama-agama lain kayak Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Nah, ada beberapa informasi sih dari informanku mengatakan bahwa memang sih ada perubahan dalam apa ya, kayak perubahan dalam dirinya. Iya, ketika jadi dia itu lebih taat ibadah ketika berada di dalam. Sebelumnya dia di luar itu ibadah saja nggak pernah. Sebenarnya penuturan informan saya yang agamanya dan Islam. Jadi dia bilang, saya di luar aja nggak pernah ibadah, ke gereja aja nggak pernah, meskipun sekali seminggu. Tapi ketika di sini saya lebih rajin, lebih mengingat Tuhan, gitu. Hmm. Karena memang di situ kan sifatnya ketika kita terus rajin untuk melakukan pembinaan, ada keterangan catatan dari petugas. Jadi catatan mereka itu punya narapidana ini tuh bagaimana catatan kebaikannya dalam itu mampu mengurangi masa tahanannya dia. Apakah bisa dimungkinkan kebaikan yang dilakukan narapidana itu hanya semata-mata untuk kebaikan palsu, untuk hanya mengurangi itu aja? Kan saya sesuai apa yang dikatakan informan ya, apa yang dia rangkupkan itu yang saya dapatkan. Tapi menurut saya memang sesuai dengan apa yang saya lihat faktanya di lapangan itu juga, apa ya, beberapa narapidana yang sebetulnya gini kan, lembaga narapidana lapas itu kan lembaga penyembuhan, bukan lembaga penghukuman. Lembaga penyembuhan. Jadi bukan penghukuman, jadi bukan di situ memang tempat orang bersalah. Tapi bukan berarti mereka di situ dijustifikasi, dihukum, Dirayam. disiksa, itu bukan. Jadi bagaimana caranya? Makanya sebutan dari napi itu sebenarnya bukan enggak, sekarang itu lebih ke WBP, warga binaan pemasyarakatan. Jadi bukan narapidana lagi. Karena apa? Mereka itu iya narapidana, tapi nyebutnya WBP karena mereka juga di situ kan warga binaan. Mereka harus disembuhkan gitu loh. Di situ kan lembaga penyembuhan. Mereka harus disembuhkan mulai dari rohanisnya, mulai dari sikapnya, sifat sosialnya, kemampuan soft skill-nya. Jadi ketika dia sudah keluar di lapas, dia bisa memperbaiki sikapnya, mulai dari rohanis, jasmani, dan sebagainya. Nah, ketika saya simpulkan memang kan di situ kan hukumannya nggak hanya sehari dua hari, pasti juga udah mungkin minimal juga bulanan, 8 bulan, 1 tahun lah minimal. Nah, kalau saya menangkapnya ya saya simpulkan sih, menurut saya memang yang katamu tadi yang itu cuma pura-pura itu enggak sih, karena kan itu sebagai menurutku sudah menjadi aktivitasnya setiap hari, akhirnya menjadi terbiasa gitu loh. Maka dari itu saya pun percaya ketika ia bercerita bahwa ketika di luar dia tidak pernah ibadah, tapi ketika dia di dalam, karena memang tuntutan awalnya tuntutan memang mungkin awalnya keterpaksaan, tapi lama-lama kan bagaimana ia pun juga di dalam kan juga dia orang kalau susah kan otomatis auto ingat Tuhan gitu kan. Ia butuh Tuhan akhirnya itu. Akhirnya ketika di dalam dia langsung lebih giat lagi ibadahnya. Dia juga mengikuti pembinaan-pembinaan aktivitas di dalam. Karena kan juga nggak ada kegiatan di dalam. Nganggur gitu. Ya. Seperti itu. Baik. Bagaimana pesan Mbak Vivi untuk penelitian yang akan dilakukan adik-adik, pesan singkat bagi mereka untuk menghadapi hal seperti itu? Maksudnya untuk adik-adik ini Maksudnya, inginnya dilapas gitu. maksudnya ketika pesan ya, sebagai pesan apa yang bisa berikan uh, Oh, untuk menghadapi situasi seperti itu. gini ya kan apalagi kalau situasinya seperti ini kan beda sama situasi yang sebelumnya saya penelitian, apalagi sekarang ini kan pandemi di mana beberapa sektor tempat ataupun lembaga institusi kan
tidak mudah sih menerima orang, apalagi dengan kondisi ini mungkin adik-adik tidak mudah sih masuk ke sebuah instansi ke lembaga gitu sih buat penelitian. Jadi lebih apa ya, lebih mudahnya mungkin bisa penelitiannya lebih bisa lebih ke media. Kalau menurutku ya gitu sih. Kalau kalau lembaga tuh kayaknya kesusahan dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Karena apa? Beberapa lembaganya aja pun karyawannya kan pasti masih WFH kan. Nah, apalagi juga yang kayak lembaga pelayanan seperti lapas itu. Kemarin yang saya teliti, itu lokasi penelitian saya, itu pun lapas sekarang sudah memberhentikan kunjungan. Jadi pihak keluarga udah nggak boleh mengunjungi napi. Jadi napi-napi yang ada di dalam itu kalau mau berkomunikasi dengan keluarganya itu disediakan oleh lapas yaitu video conference gitu. Ya. Jadi nggak bisa itu menerima kunjungan dari pihak keluarganya napi. Apalagi mahasiswa yang penelitian di situ. Apalagi gitu kan nggak mungkin banget kan. Jadi ya menurut saya untuk adik-adik sih lebih berjuang aja sih buat menyelesaikan skripsi dengan cara lain gitu. Nggak secara seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena ini kan juga benar-benar udah fasenya beda sekarang sama dulu karena pandemi ini. Jadi nggak tahu bagaimana ya, mestinya mencari cara lah sebaik mungkin agar tidak menyusahkan diri sendiri, agar skripsinya juga bisa cepat selesai. Gitu. Ya. Terima kasih Ya, untuk sama-sama. kesediaan